Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dalam salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kakak-kakak, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam tatap maya sesi ketiga untuk materi Asset Based Thinking. Baik kakak, kemarin di modul 1.2 kita sudah mempelajari, bukan 1.2, 1.1 kita sudah mempelajari modul tentang refleksi. Mudah-mudahan dari kemarin yang kakak pelajari ada ilmu baru atau pengetahuan baru yang nantinya bisa kakak terapkan baik di dalam pelajaran ataupun di dalam menyusun pembelajaran. Baik kakak, sebelum ke materi, mungkin saya menampilkan dulu tugas-tugas yang sudah kakak kerjakan. Karena tadi saya lihat masih ada beberapa yang belum mengerjakan kakak terkait tugas pembuatan refleksi modul titik 1. Sebelum mulai kegiatan tatap maya malam hari ini, kakak, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing agar kegiatan tatap maya malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, apa yang kita lakukan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan peserta didik. Amin. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Sudah nampak presentasi? Sudah Kak? Sudah ya? Sudah, Pak. Saya tunjukkan dulu tugas kakak yang sudah mengirim tugas ya untuk refleksi modul titik 1. Belum nampak, Pak. Belum nampak ya? Sudah. Sudah. Udah Pak, di sini udah Pak. Sudah ya? Baik kakak, ini daftar. Sudah kelihatan? Sudah. Nah ini Udah. Kakak yang sudah mengirimkan tugas. Yang pertama ada Kak Suratman, ini tugasnya sudah ada. Kemudian Kak Ahmad Alfian, ini tugasnya belum masuk. Kemudian Kak Marcel sudah. Kemudian Kalia sudah. Semua ini punya Kalia belum bisa dibuka kayaknya Kak. Ada Kalia. Ini filenya tidak bisa dibuka, coba nanti kakak diperbaiki lagi pengaturannya supaya nanti bisa saya buka. Oh, dikirim ulang ya Pak? Bisa dikirim ulang atau bisa juga di pengaturannya Kak. Ini punya kakak tampilannya seperti ini, bisa kelihatan Kak? Bisa. Iya. Karena ini tampilannya tidak bisa dibuka. Kemudian Kak Renaldi sudah. Kak Heri sudah. Kak Aji sudah. Kemudian Kak Isan belum. Kak Hendra belum. Kemudian Kak Sony sudah. Kemudian Pak Sukris
sudah, Kak Wendy belum, kemudian Kak Dwi Rizwawan belum, Kak Beni sudah, dan terakhir Kak Angga sudah. Nah, saya mungkin hanya mengingatkan bagi kakak yang belum mengirimkan tugas, karena nanti nilainya akan diproses terkait nanti proses kelulusan kakak-kakak. Jadi yang belum mengirimkan tugas, belum menyelesaikan tugas, agar tugas-tugasnya bisa segera diselesaikan. Untuk tugas kakak yang sudah kakak kirim, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik kakak, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi pada malam hari ini, tatap maya kedua modul 1.1, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Apakah sudah nampak kakak? Nampak. Nampak. Nah, kalau sudah nampak, saya lanjutkan. Baik, salam olahraga dan bahagia kakak-kakak. Tadi saya sudah mengucapkan salam. Kemudian yang selanjutnya saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan bersama. Pertama, seperti biasa kakak menyalakan kamera, kecuali kalau ketika kakak memang tidak mungkin untuk menyalakan kamera, silakan bisa di-off-kan kameranya. Kemudian pada saat tatap maya, kakak bisa mematikan mikrofon, kecuali ketika kakak ingin berpendapat, menguatkan, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Jika masih ada yang on mic kakak mic-nya. Punya kalian kayaknya kalian. Iya, punya Mbak Lia itu. Apa Pak? Di off-kan dulu Kak. Oh ya. Nah, yang selanjutnya itu kakak hadir seutuhnya. Kita di sini punya waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 45. Jadi tatap maya ini sama halnya dengan tatap maya yang kemarin, yaitu 90 menit. Kemudian yang kesepakatan yang selanjutnya menghargai waktu bersama. Kemudian yang kelima, mengaktifkan fitur chat. Yang kelima, klik raise hand sebelum bertanya. Seperti biasa, kakak, ketika kakak ada yang ingin ditanyakan, ingin menguatkan, silakan kakak bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian kakak, yang terakhir, gangguan teknis ada hal wajar. Ketika kakak misalkan atau saya mengalami gangguan terkendala sinyal, ini suatu hal yang wajar karena tatap maya ini sangat membutuhkan jaringan internet yang sangat kuat. Nah, pada malam hari ini kakak, pada tatap maya ketiga ini kita diajak kemana? Nah, terkait paradigma pemanfaatan aset sumber daya aset bagi guru PJOK. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada malam hari ini ada tujuan luasnya, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Adapun capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian tujuan capaian modul. Adapun tujuan capaian modul umum, yaitu guru PJOK mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengolah pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Dan capaian pembelajaran khusus atau capaian pembelajaran modul pada malam hari ini, yaitu 1, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua,
Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak atau peserta memiliki pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau dalam bahasa Inggrisnya asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, agenda kita pada malam hari ini tadi sudah saya sampaikan, kita punya waktu 90 menit atau 2 jam pelajaran, di mana yang 90 menit dibagi menjadi 5 agenda. Yang pertama 5 menit untuk pembukaan, kemudian penguatan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Agenda yang kedua yaitu berpikir basis aset atau kekuatan atau aset based thinking selama 10 menit. Kemudian selama 60 menit nanti kakak diajak untuk diskusi untuk mengidentifikasi situasi 3, 4, dan 5. Jadi nanti kakak di dalam kegiatan tatap maya malam hari ini, kakak nanti dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kakak nanti di setiap kelompok diberikan kasus nanti yang harus diidentifikasi, di mana kasus ketiga, keempat, dan kelima. Adapun kasus ketiga yaitu nanti kakak diajak mengidentifikasi tentang pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Kemudian di dalam kasus 4, kakak diajak untuk mengidentifikasi tentang menerapkan pendekatan aset based thinking. Kemudian di dalam situasi kelima atau kasus 5, kakak nanti diajak untuk mengidentifikasi tentang pemanfaatan aset secara maksimal. Dan agenda kita yang keempat nanti pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan, durasi waktunya selama 10 menit. Dan terakhir penutup dilakukan dengan refleksi dan foto bersama. Baik kakak, kita lanjut ke agenda yang pertama yaitu selama 10 menit kakak. Di sini kakak ada pertanyaan apa selama 10 menit. Kemudian ini sebelumnya ada kata-kata dari Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Kemudian kakak terkait materi apa atau durasi apa, kita punya waktu 10 menit. Nah, di sini berdasarkan proses belajar secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, kakak nanti diajak untuk menuliskan kalimat pada chat dengan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, harapan saya kakak-kakak, karena pembelajaran kita ini dibagi menjadi 1 asinkronus dan sinkronus. Jadi kakak untuk sinkronus kakak silakan belajar secara mandiri melalui LMS, modulnya bisa dibuka, dipelajari, sehingga pada tatap maya yang sering kita lakukan, kita di sini sifatnya hanya menguatkan. Jadi menguatkan apa yang sudah kakak baca, apa yang sudah kakak pelajari. Nah, kita di sini saling menguatkan, saling memberikan umpan balik, supaya kakak kita sama-sama bisa memahami materi yang kita pelajari. Baik kakak, apakah modulnya sudah dibaca? Sedikit-sedikit Pak dibaca. Lihat dari ngajar dari pagi sampai sore baru pulang. Baru pulang ngajar, Pak. Gimana? Baru pulang kegiatan, Pak. Oh iya. Ya sedikit dikerjain sih Pak. Kayak kuis juga udah dikerjain. Nah, dikerjain aja Kak. Dikit-dikit kalau sama semampunya aja, yang penting dikerjain. Kemudian di situ ada
checklist hijau, berarti tugas kakak sudah selesai. Nanti tinggal kakak lanjutkan lagi ke tahap berikutnya, ke modul berapa-berapanya. Nah, kakak di sini ada pertanyaan, apa pendapat Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Nah, kakak silakan perintah dari moderasi ini, kakak mereka menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pengalaman, pemahaman kakak setelah membaca atau mempelajari modul yang sudah diadakan di LMS. Nah, jawaban kakak silahkan nanti bisa ditulis di kolom chat. Silahkan kakak bisa dimulai dari sekarang. Nah, ini pertanyaannya. Ini ngetiknya penuh semangat ini. Punya siapa? Iya. Pelan-pelan, Pak. Dakduk, dakduk. Oh, ini udah ada yang menjawab nih Pak Suratman. Meningkatkan rasa berdiri, membantu berpikir positif, membantu mengembangkan program sekolah. Ya, tentunya dengan asset based thinking ini kita harus selalu berpikir positif. Kak Marcel. Ya, ini berbasis kekuatan juga. Kak Beni, sama ini berbasis kekuatan juga. Ya, sama Kak Wendy juga arahnya ke kekuatan.
Kak Heri. Ya, sama berbasis kekuatan juga. Kemudian Kak Sony satu perhatian pada fokus pada aset modal dan kekuatan untuk memikirkan posisi positif, ya berbasis positif juga. Yang lain silakan. Yang lain silakan Kakak diisi. Kak Hendra, ya adalah tetap fokus pada diri sendiri dan rasa percaya diri dan fokus pada tujuan kita. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dan menjalankan program-program yang telah disepakati bersama rekan sejawat. Kemudian Kak Angga, menurut saya pendekatan fokus pada peningkatan aset dan hal-hal positif yang sudah ada dan apa yang sudah tersedia. Nah, Kak, kemudian di dalam moderasi ini ada lagi pertanyaan yang harus kakak jawab. Setelah kakak tadi memahami tentang apa itu aset based thinking, nah kakak silahkan lanjutkan dengan pertanyaan apa dari aset based thinking. Nah silakan, ini berdasarkan pendapat kakak sendiri ya. Jadi aset based thinking ini apa keistimewaannya? Silakan bisa diketik di kolom chat kakak. Pertanyaannya Pak. Oh, belum kelihatan ya? Oh iya maaf. Ada pertanyaan lain. Belum Pak, pertanyaan yang kedua belum ketemu, masih nunggu. Udah kelihatan belum?
Udah, Pak. Udah. Ya, jadi kakak-kakak silakan menjawab. Setelah kakak-kakak ya mungkin sedikit memahami tentang asset-based thinking ini, kakak silakan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, itu apa keistimewaan dari asset-based thinking ini. Nah, silakan jawaban kakak-kakak bisa ditulis di kolom chat. Sudah ada yang menjawab? Pertanyaannya Pak, Keistimewaan Fungsi- asset-based thinking, Pak. keistimewaan asset thinking ya? Ya, asset-based thinking. Keistimewaan menurut Pak Marcel, asset-based thinking adalah mengerti kemampuan dan kekuatan fasilitas di sekolah. Ya, ini bisa salah satunya. Menurut Kak Haji, keistimewaannya yaitu untuk berpikir positif dan fokus kepada hal positif yang menumbuhkan percaya diri. Ya, bisa.
Mikrofon Pak Suratman masih hidup itu. Baik Kakak, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi saya ada yang harus diselesaikan dulu. Jadi mohon maaf Kakak, kalau malam hari ini kurang maksimal, saya berbagi dua. Satu ini harus menyiapkan pertandingan untuk hari Minggu. Di sisi lain dia ini harus berbagi waktu untuk tatap maya. Karena pertandingan ini lumayan Kakak sebagai pengawas pertandingan banyak sekali laporan yang harus disampaikan. Ini tadi salah satunya ada yang sidang komdis, lumayan itu kayak ditanya hakim. Baik Kakak, dilanjutkan terkait apa yang sudah Kakak jawab. Saya berbagi pemahaman aja terkait aset based thinking. Mungkin Kakak sebagian sudah ada yang memahami, kemudian sebagian yang benar-benar sudah memahami. Jadi sebelumnya Kakak, ketika saya mempelajari aset based thinking ini, karena di sana ada aset, saya kira aset-aset itu hanya sebatas dengan alat-alat, misalkan alat-alat olahraga atau peralatan olahraga, gedung, segala macam. Ternyata aset based thinking itu Kakak
diartikannya luas. Nah, ada 2 pandangan Kakak, yaitu ada asset based thinking dan ada deficit based thinking. Nah, kalau asset based thinking itu cara berpikir kita yang selalu berpikir positif. Nah, cara berpikir positif itu gimana Kakak? Jadi kita ketika misalkan akan melakukan sesuatu Kakak, misalkan kita di sekolah yang peralatannya terbatas, mungkin yang punya bolanya cuma 1, terus lapangannya kurang, mungkin secara tidak langsung Kakak secara suka mengeluh. Ya termasuk saya sendiri dulu ketika saya 2 kali Kakak mempelajari modul ini, satu ketika mengikuti guru penggerak dan satu lagi ketika mengikuti bagian PKG PJOK ini. Nah, dulu ketika misalkan kita mempunyai peralatan terbatas, kemudian siswa terbatas, kemudian lingkungan belajar yang terbatas, misalkan tidak mempunyai lapangan bola voli yang memadai, tidak memiliki lapangan sepak bola yang memadai. Nah, inilah salah satu caranya Kakak kita untuk sebagai guru PJOK memiliki pola pikir, cara berpikir asset based thinking. Nah, caranya bagaimana? Ketika menemukan hal-hal yang kita anggap kekurangan tadi, kita justru menganggap itu sebagai kelebihan. Artinya apa? Kita harus bisa memanfaatkan lingkungan atau fasilitas yang ada. Misalkan kita tidak memiliki lapangan bola voli yang memadai, atau misalkan kita mengajar atletik tidak memiliki lapangan yang luas. Nah, kita diajak berpikir positif. Kita lihat di sekitar kita, ada nggak yang bisa dimanfaatkan? Mungkin di sekitar kita ada space kosong, atau misalkan di lingkungan luar sekolah ada lahan yang dimanfaatkan, tapi tetap ketika kita memanfaatkan di luar sekolah, kita tentunya harus minta izin dengan masyarakat sekitar. Artinya atau misalkan gini, saya contohkan asset based thinking ini ketika misalkan kita akan melaksanakan acara perpisahan, kemudian dana terbatas, mungkin kan mengalami kayak gitu, atau misalkan akan mengikuti lomba, misalkan uang dari sekolah terbatas. Nah, pasti itu kan saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu, pasti akan menjadi keluhan bagi kita. Nah, di dalam asset based thinking ini Kakak, hal-hal yang kayak gini harus kita manfaatkan, kita harus bisa berpikir agar hal-hal yang kita anggap negatif ini menjadi hal yang positif. Seperti tadi misalkan atau misalkan kita mau mengajarkan materi tentang softball. Waktu itu pernah saya sampaikan oleh Kak Heni kalau nggak salah. Kita tidak memiliki peralatan yang sebenarnya tentang softball. Nah, kita bisa modifikasi ke fasilitas yang ada. Misalkan di sekolah adalah bola kasti, ya itu bisa dimanfaatkan bola kasti yang ada. Kalau tidak ada pemukul yang sebenarnya, mungkin bisa menggunakan pemukul dari bambu atau dari kayu. Kemudian misalkan tidak punya bola kasti, nah Kakak mungkin bisa berpikir positif, oh ini di sini ada misalkan plastik dan kertas, nah itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai media menjadi bola kasti. Jadi Kakak, di dalam materi ini kakak diajak untuk selalu berpikir positif untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Baik itu karena di dalam asset based thinking ini Kakak, itu ada 7 modal yang nanti Kakak harus pelajari terkait dengan asset based thinking. Nah, 7 modal itu apa saja? Mungkin Kakak sebagian ada yang sudah membaca, sudah ada yang mengenali. Di antaranya 1 modal manusia.
kemudian modal fisik, modal lingkungan, modal modal politik, modal sosial. Nah, itu modal-modal itu nanti yang akan digali dalam modal ya, di dalam materi malam hari ini. Kemudian lawan dari asset based thinking tadi Kakak, yaitu defisit based thinking. Ketika kita misalkan menemukan hal-hal yang kurang, kita menganggap yang kurang itu menjadi kelemahan atau kekurangan kita. Nah, tapi di dalam modul ini kita mempelajari modul ini, kita tinggalkan hal-hal yang tadi defisit asset based thinking, kita belajar berpikir untuk memanfaatkan aset-aset yang ada. Ya, aset-aset yang ada itu apa aja? Yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada modal manusia, modal politik, modal sosial, modal finansial, dan modal yang lainnya. Yang tentunya modal-modal ini sudah ada di modul, sebenarnya tinggal kakak pelajari. Di sini kita hanya menguatkan saja. Sampai sini kakak ada yang ditanyakan kakak? Terkait based thinking. Jadi aset based ini bukan hanya terbatas aset. Saya dulu ketika mempelajari, sudah tadi saya sampaikan, karena saya kebetulan wakil sekolah bidang saran, ini materi ini tentang aset, berarti kita berbicara tentang gedung, kemudian peralatan, dan yang lain sebagainya. Tetapi ketika sudah dipelajari, ternyata aset based thinking ini cara berpikir kita, cara pola pikir kita yang selalu menganggap segala sesuatu itu menjadi modal, menjadi kekuatan kita, agar kita selalu berpikir positif. Ya, tentunya untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada, memanfaatkan modal-modal yang ada. Sampai sini kakak ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan ke moderasi yang lain? Lanjut? Atau ada yang ditanyakan kakak? Bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Bisa. Tanyakan? Bisa Pak. Bingung kakak? Aman. Siapa aman? Mungkin nanti kalau misalkan apa yang kurang jelas, kakak nanti bisa untuk memahami tentang materi ini, kakak bisa mempelajari di LMS. Di sana sudah disiapkan juga moderasinya, silakan kakak nanti tinggal mempelajarinya. Nah, sebelumnya mohon maaf kakak, setiap tatap maya ini kakak, saya ini disiapkan moderasi oleh panitia. Jadi moderasi ini yang saya sampaikan ini, tampilan yang saya sampaikan itu harus seperti itu. Nah, saya hanya menambahkan sedikit, menguatkan sedikit, sisanya kegiatan belajarnya diselesaikan dengan moderasi yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan kakak sedikit ada gambaran tentang aset based thinking setelah tadi saya jelaskan secara sepintas. Baik kakak, kita lanjutkan ke moderasi selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan. Apa aku sudah nampak? Sudah. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya kakak, di sini ada capaian pembelajaran.
peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi. Nah, di dalam capaian pembelajaran ini, Kakak, untuk mencapai pembelajaran ini, Kakak, nah, Kakak seperti sudah sampaikan di moderasi awal tadi, nah, Kakak nanti tugasnya yaitu nanti Kakak melakukan diskusi terkait kasus-kasus yang sudah disiapkan. Nah, nanti Kakak dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, cara diskusinya bagaimana? Nah, nanti saya menyiapkan ballroom namanya. Nah, nanti Kakak tinggal pindah, nanti ketika misalkan ada tanda bergabung di kamera atau di layar, silakan nanti Kakak ikut bergabung. Saya buatkan dulu bornya Kakak, bentar. Oh, bukan di sini. Breakout room. Jumlah berapa ini, Kak? 15, 15 berarti 16 sama Pak Taswa. siapa? 14 kayaknya Pak, sama fasilitator 23 ini Pak. Oh iya, iya Ci, ojo protes Ci, ngono protes Cici. Ya bener. Yo kan fasilitator anu, yo bener 14. Kemanten baru cerdik. Ada yang keluar paling ini jaringan. Oh, ini di sini Kakak sudah otomatis ada 1, 2, 3. Oh, kurangi. Nah, silakan Kakak bergabung ke kelompoknya masing-masing. Gimana nih kelompoknya nih? Sudah bergabung? Join. Nah,
hanya mengikuti PPG PCOK dan MG PPCOK itu membuat Suryati di rumah cara mengajar Bu Hayati gitu. Nah, selama ya sebelum saya terima. Neng anu meneh Google Meet sing anyar. Heeh. Kon masuk grup meneh iki piye iku? Iku grup. Masuk lagi, suruh masuk lagi, Kak. Siap, siap, siap. Yang lain mana, Kak? Lagi kejebak di grup, Pak. Keluar aja, suruh keluar. Keluar, masuk lagi. Nah, pada masuk.
Ini udah bener ya, Pak? Kok hasilnya belum ada ya? Oh, ada. Lagi pada kejebak, Pak, di grup masing-masing. Betul. Rekor 3. Tadi ada klik gabung. Izin, Pak. Siap, kedengaran. Suaranya agak ngebas, Pak. Suara Pak Taswa kurang jelas. Suaranya. Suara Pak Taswa hilang. Masih hilang, Pak. Halo, apakah terdengar? Halo, Putus-putus Pak suaranya Pak. Nggak jelas suaranya Pak Taswa. baik, rekan-rekan, lanjutkan diskusi yang tadi kita sudah membahas studi tiga tadi kalian mempresentasikan hasil diskusi tadi. Silakan perwakilan dari nomor satu yang mempresentasikan. Apakah suaranya sudah terdengar? Enggak jelas. Suaranya agak ngebas, Pak. Suaranya nggak jelas, Pak. Hilang, Pak Taswa. Suaranya ngebas. Sinyalnya susah. Ditutup wae ya, rampung. Ojo. Pak Taswa lu sih mikirnya sinyal. Tuh, menyampaikan diskusi tuh. Kelompok 1, monggo. Mas Wendy, nggak apa-apa. Pak Suratman boleh. Ya, silakan. Yo sing sepuh to. Ya, monggo, Pak. Kelompok loro, Ece, Mawut. Monggo kelompok 1.
Pak Marcel. Hasil tadi desain sebelah sana ya, kita nggak simpan ya. Tak kirim ya Pak ya. Kirim di bagi Japri apa? Dengan neng grup. Di grup nggak apa-apa, Grup biar WA, Pak Taswa apa, Mbak Marcel? salah. Cek. Di ini aja yang di grup ini aja. Halo, Kakak. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, dengar. Ini masih kelompok 1 ini masih ngeliat. Oke, gini kakak-kakak. Nah, tadi kakak-kakak kan sudah diskusi di kelompoknya masing-masing. Nah, tugas kakak-kakak sekarang gantian secara berkelompok memaparkan hasil diskusinya. Nah, caranya silakan kalau memang ada yang menjadi moderator, akan moderasi satu orang. Kalau misalkan ada nanti yang memaparkan, silakan ditunjuk siapa. Silakan bisa dibagi-bagi tugasnya, atau sekaligus satu orang untuk memaparkan sekaligus. Silakan, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 studi kasus 3 menjadi moderator. Pertanyaannya adalah yang akan disampaikan oleh Bapak Marcel jawabannya. Tempat dan waktu kami persilakan Pak Marcel. Jangan saya Pak, yang lain aja dulu. Oh yang lain. Pak Haris nggak apa-apa, Pak Wendy nggak apa-apa, Pak Krisno tadi nggak masalah. Ada. Aduh. Soalnya saya kirim di chat itu Pak ya. Jawabannya Ya, di nanti atas. coba. Tanya mana pertanyaannya, Pak Alvin? Bawahnya Pak. Balik. Baru tak kirim. Berdasarkan studi kasus ketiga, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Itu sudah ada identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Alfian, mic-nya di-mute dulu. Ya, Kak Marcel lanjut. Ya, identifikasinya itu, Pak. Jangan saya dulu nih, Pak. Yang jelas ini apa identifikasinya yang jelas dari pihak sekolah di ini kurang mendukung. Terus yang kedua, sarana prasarana kurang memadai. Itu yang nomor 2. Kalau untuk strategi nomor 3 itu ada kurang lebih ada. Aduh, Kak Eri, mic-nya di-mute. Tambahan Pak Suratman. Tambahan. Pendekatannya pakai asset based thinking, Pak Taswa. Ya. Kita menggunakan pendekatan asset based thinking. Terus identifikasi masalahnya yang ada adalah bahwa sarana kurang memadai. Yang kedua, kurangnya dukungan kepala sekolah dan masyarakat sekolah. Itu, Pak. Kasus 3 apa permasalahannya, Kak? Kasus 3 bahwa Pak Gerak mempunyai inisiatif bahwa anak-anak itu diajak keluar untuk jalan kaki dan naik sepeda.
Tetapi kenyataannya bahwa kepala sekolah tidak merespon atau kurang mendukung apa yang menyetujui. Ya, kurang mendukung kegiatan yang dilakukan Pak Gerak. Itu kasusnya, studi kasusnya itu. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya pendekatan apa yang kita pakai? Bahwa kita pakai pendekatan asset-based thinking. Ya, dari kelompok berapa tadi? 1 apa 2? Kelompok 1. Oh, gimana ininya anggapannya? Maksudnya, Pak? Ya, tadi kan di kelompok di studi kasus 3 ya. Para sekolah tidak setuju ya dengan kegiatan Pak Gerak tadi. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Pak Gerak itu bagaimana? Pak Gerak itu bernegosiasi dengan kepala sekolah dengan perkebunan, Pak. Ya, bisa. Kameranya malah error. Itu yang dinegosiasi oleh Pak Gerak. Ya, saya mungkin hanya menanggapi aja dari kasus 3 karena ini waktunya sudah hampir 90 menit. Ya, intinya Kakak, ketika tadi dari kasus 3, kepala sekolah itu kan tidak menyetujui terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pak Gerak. Nah, kita jangan memandang apa yang menjadi keputusan sekolah itu sebagai kekurangan. Karena kita di dalam modul ini diajarkan tidak menggunakan defisit asset-based thinking. Jadi keputusan Sinyalnya hilang, Pak. Nggak ada suara. Hilang suaranya, mohon maaf Pak. sinyalnya, Kak. Iya, jadi tadi Pak Gerak tadi penjelasannya, Mas Pak. Jadi gini, Kak. Kita kan kadang ketika ada kepala sekolah yang berpendapat melarang segala macam itu sebagai kekurangan. Nah, kita di dalam Kak, ada 2 cara berpikir kita. 1 asset-based thinking dan 2 deficit-based thinking. Nah, yang based thinking ini Kakak, yang deficit-based thinking ini kita tidak disarankan, tidak diperkenankan untuk menggunakan. Karena kita berbasis kekurangan. Kalau kita berbasis kekurangan, yang akan kita jalankan tidak akan maksimal. Tapi kita belajar untuk selalu berpikir ke arah asset-based thinking. Ya, jadi apa yang ada di situ, apa kejadian yang ada di situ, kita berpikirnya sebagai suatu hal yang positif. Nah, caranya bagaimana? Nah, contoh Pak Gerak misalkan dilarang apa tadi Pak Gerak itu, Pak? Pak Gerak dilarang ini untuk di kebun kopi itu, Pak. Di kebun kopi. Nah, mungkin salah satu caranya bisa nyari alternatif lain, misalkan memanfaatkan lingkungan sekolah yang ada atau misalkan lingkungan yang lain. Yang penting tetap kegiatan itu berjalan dan kita selalu berpikir positif untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah baik itu, Pak, ya? Misalkan di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Intinya itu, Kak. Jadi hindari cara berpikir berbasis kekurangan, kita belajar ke arah cara berpikir positif, Kak. Berarti dua-duanya itu mungkin saling tanggapan berjalan, dari Pak, saya. ya?
Gimana Kak? Berarti pola pikirnya kayak Pak Rangga tadi harus lebih memodifikasi kegiatan lah di lingkungan sekolah itu ya Pak ya? Iya betul Pak, Sehingga betul. tidak menimbulkan antara dua belah pihak, antara pihak kebun kopi yang memiliki hak dengan guru PJOK khususnya Pak Rangga itu untuk memodifikasi mata pelajaran yang ada di lingkungan sekolah itu. Iya betul betul. Terima kasih Pak, matur nuwun Ya. nih. Lanjut ke Tak catat nih Pak. kelompok lagi, kelompok mana? Yang siap? Kelompok satu Kelompok udah beres Pak Pak Heri ya ini siap ya? Pak Heri? Kelompok 3, Pak. Oke siap, kelompok 3 silakan. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk studi kasusnya itu situasi 4 Pak, SMA Jiwaraga, bla 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 itu Pak. Yang jadi pertanyaan kan, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga Pak. Nah ini di sini saya mencoba membaca asetnya itu ada aset fisik Pak, aset fisik dan aset manusia Pak. Aset fisik itu apa saja? Di sini aset fisiknya sarana dan prasarana yang memadai, alat olahraga khususnya Pak. Kemudian aset manusianya Pak, di sini ada orang tua dan donatur yang sangat mendukung kegiatan di sekolah Pak. Asetnya ada 2 itu Pak, fisik dan manusia. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa saja yang sudah dimanfaatkan? Itu yang sudah dimanfaatkan dalam situasi ini Pak, itu beberapa alat-alat olahraga yang tersedia Pak. Alat-alat olahraga yang tersedia, sebagian Pak. Soalnya yang sebagian juga belum dimanfaatkan, sudah rusak. Itu aja Pak, yang sudah dimanfaatkan sebagian alat-alat olahraga. Itu saja Pak, menurut saya. Terima kasih. Dan kawan-kawan. Dari kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 3 Pak. Kelompok Asetnya 3 ada Pak. aset fisik dan aset manusia. Iya. Jadi saya menanggapi tadi yang disampaikan oleh kelompok 3. Pertanyaannya terkait aset apa aja yang ada di dalam kasus 4 ya? Iya Pak, Kasus 4. situasi 4. Nah, ketika kita berbicara aset apa yang terdapat di sana, nah kakak-kakak sebelumnya harus mempelajari 7 aset atau 7 modal. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ke-7 aset itu, ke-7 modal itu, ya salah satunya tadi yang disampaikan oleh Kak Sony, ada modal fisik. Yang termasuk fisik itu ada contohnya bangunan, gedung, peralatan, dan yang lain sebagainya. Kemudian modal yang lain, ada modal manusia, ada kepala sekolah, kemudian ada siswa, ada guru, dan yang lainnya. Kemudian modal yang lainnya ada modal finansial, ada modal keuangan, misalkan ada sumber dana dari bos, komite, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada modal politik. Modal politik ini terkaitannya dengan hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Bagaimana supaya hubungan antar sekolah atau kita guru olahraga bisa terjalin dengan baik dengan masyarakat. Sehingga tadi ketika misalkan ada larangan untuk misalkan menggunakan fasilitas yang di luar, kita tidak menjadi suatu hambatan. Nah, intinya itu Kak. Oke, sampai sini Kakak. Ada yang mau ditanyakan kira-kira Kakak terkait aset sebelum dilanjutkan? Sambil ngopi, Pak.
Kopi ya. Ngopi Pak Marhel. Kopi, Pak. Baik, Kak. Kita lanjutkan ke moderasi yang selanjutnya. Ini sebenarnya ada yang harus dikatakan, tetapi karena kita mengingat waktunya terbatas, kita lanjutkan saja ke tugas yang harus kakak-kakak kerjakan nanti. Apakah sudah nampak kakak? Nampak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, ini kakak, nanti kan di akhir modul 1.2 ini ada tugas yang harus kakak kerjakan. Nah, kalau tidak salah ya, kakak nanti disuruh mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Nah, ini perintahnya lakukan ya, mengidentifikasi bagai sumber daya daerah untuk dan seterusnya. Nanti kakak tinggal baca dari LMS. Nah, di sini ada kolom kakak. Contoh misalkan, tadi kan sudah saya sampaikan, di sini ada 7 aset atau 7 modal. Ada modal manusia, bukan modal manusia. Ya, modal manusia, kemudian modal fisik, modal finansial, modal politik, modal lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, modal-modal tersebut, kakak, silakan dipetakan pemanfaatannya untuk apa. Misalkan contoh, nomor 2 di sini misalkan modal fisik. Nah, modal fisik ini kan terdiri misalkan lapangan bola basket, misalkan pemanfaatannya di sini sebutkan silakan untuk apa. Kemudian misalkan modal finansial, misalkan ada sumber dana dari BOS atau komite. Nah, pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran PJOK KKK di sekolah, misalkan untuk apa? Misalkan untuk membeli peralatan, atau misalkan untuk mengikuti lomba. Nah, silakan kakak aset-aset yang ada di sekolah itu nanti dipetakan. Nah, nanti ketika sudah dipetakan, nah aset-aset itu silakan nanti bisa tugas tersebut dikumpulkan di LMS. Kalau misalkan kakak kurang jelas apa yang saya sampaikan, nah nanti kakak bisa membacanya di modul yang sudah disiapkan. Ya, nanti kakak tinggal baca, tinggal buka saja. Sampai sini kakak ada yang tanyakan? Saya, Pak. Gimana? Saya mau nanya. Iya, siap. Itu kan ada kolom tadi itu kan untuk 7 aset itu ada manusia, fisik, sosial, finansial, lingkungan, agama, dan kebudayaan serta politik. Yang saya tanyakan itu yang kita ini sekolah kita sendiri, Pak ya? Iya, sekolah kita sendiri. Jadi kakak tugasnya memetakan aset-aset yang ada di sekolah kakak ada apa aja. Melalui 7 modal. Atau dicontohkan punya saya dulu, Kak? Iya. Boleh, Pak. Boleh. Dikirim nggak apa-apa, Pak. Dikirim di grup. Nah, itu, Pak. Masuk. Di grup. Kalau enggak, ini karena waktunya kita sudah jauh melampaui, kakak. Karena saya kan nanti tugas-tugas ini kan harus di-upload di
di YouTube. Takutnya kalau lebih dari 2 jam ini kan susah untuk saya mengupload ke YouTube. Nah, nanti kalau misalkan kurang jelas, saya kirim aja contoh punya saya ke grup kelas. Nanti silahkan dipahami, dipelajari. Tapi ingat ya, kalau ketika misalkan saya ngirim tugas punya saya, jangan plek sama. Ya. Karena nanti dianggapnya plagiat. Aman, Pak. Pada pinter kalau gitu mah, Pak. ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Siap. Ya, siap ya? Siap. Siapa siap. Oke, untuk tatap maya malam hari ini kita akhiri saja kakak dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Screenshot kemarin. Oh iya, terakhir foto bersama ya. CTRL apa teman? Kemarin siapa yang moto? Pak Eri. Pak Eri. Kemarin CTRL apa, Pak? PRST ada nggak, Pak? Nggak ada nih, Pak. Di atas. Oh iya. Hilang, SST ya ada maklum. Belum ngopi. Pak Eri. Yuk sampean lo. Yo kowe wae lah senior. Ya kameranya on dong, pada on dong. Sony, kamera on son. Wendy, Ibu Lia, Aci, Pak Renaldi, tolong kameranya on semua. Udah on ini Pak, semua Pak. Sudah on, Pak, sudah on. Waduh, sinyal saya berarti. Udah. Nih. Pak Beni Rianto belum. Pak Beni belum, Bu Lia belum. Gaya. Gayanya gimana gayanya? Pak Renaldi. Gayanya siapa gayanya? Aci belum, Aci. Udah Pak, saya Pak. Sudah Pak. Saya sudah tampil fotonya nih Pak, tinggal dipoto aja nih. Ya udah, Pak Suratman. Siap. Lanjut. Ya, Wak mulai. Gaya gimana ya? Gimana gayanya? Gini. Ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. Pak Heri. Ganti gaya gimana? Pak Suratman, gayanya gimana, Pak? Bumerang, Pak. Bumerang, silakan. Lampung. Oke, Lampung. Pak Her. Gue sekarang ini kira-kira. Dah. Sudah. Oke. Tar ini saya screenshot dulu. Saya kirim ke grup. Ya, saya sinyal parah. Dari Jogja, Pak. Di Jogja ini lagi di Jogja. Ada yang dari Jogja, Pak? Ada, Pak. Lampu semua. Kayaknya weleh aku. Kayaknya kurang sip. Aduh. Udah? Baik kakak, kita sudah tatap maya hari ini sudah selesai. Tatap maya ketiga, kita jumpa kembali di tatap maya keempat. Kalau saya tidak salah jadwal di tanggal 16 atau 13 ya, lupa lagi, nanti saya lihat lagi di jadwal. Kalau tidak salah libur 3 hari.
Jadi ada liburan dulu kakak. Nanti dikirim apa? Baik, Ustaz? untuk hari ini cukup. Terima kasih, Sairi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu buat kita. Sehat selalu Pak. Kawan-kawan. Ya, sama-sama. Sehat kembali. Selamat malam. Selamat tidur. Sehat selalu. Ayo Pak Sony. Salam olahraga. Sehat. Ya. Sehat-sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sehat Pak Angga. Mulia, gimana sehat? Wih, Mas Angga gayane.